tiang nganggo baju meh mirip kaya polisi ngoten niku. Tapi sikile mung siji. Lah teng Jawa Timur istilahnya apa banpol nih, bantuan polisi nih, sing ngatur-ngatur dalan itu lho. Itu. Begitu tiang niki kondur, Gus Robert ngendikan kali kula ngeten. Miftah. Nggih Gus, awakmu ngerti ra? Wong iki biyen sak janjane sikile utuh loro. Utuh loro. Satu ketika orang ini sowan Gus Mik. Begitu ajeng kondur, Gus Mik ngendikan, Mas, umpama sikilmu dijaluk Gusti Allah siji entuk apa ora? Niku sing ngendikan Gus Mik. Iki lho, sing kene ngopi rasa kuwi mangan nek lho. Kan aku jadi ingin. Paling kaya mau menyek lho ngene. Kene ra apa nang blak blak. Ora pengertian belas itu. Loro ati. Pantesan wetenge gede jane. Iki dadi wong lanang wetenge aja gede-gede. Sanggon-gon kula matur, wong lanang ki lak wetenge gede, jarene dokter manuke cilik. Wetenge gede, sarunge gajah duduk, dibuka isine mung kaya penting. Gus Mik niku ngendikan, Mas, umpama sikilmu dijaluk Gusti Allah siji entuk apa ora? Tiang niki jawab, nggih angsal Gus ikhlas wong kabeh niku lho ya titipane Gusti Allah, termasuk sikil. Nyawa mawon titipane Gusti Allah. Napa meneh namung suku Gus, kowe ikhlas ya? Nggih, kula ikhlas. Singkat cerita, tiang niki sungkem Gus Mik kondur ning tengah dalan tabrakan. Begitu tabrakan dibawa ke rumah sakit. Singkat cerita ditangani sama dokter. Dokter memutuskan kakinya tidak bisa diselamatkan dan harus diamputasi. Dokternya matur, Mas, mohon maaf ya, ini kaki tidak bisa diselamatkan, harus diamputasi. Boleh apa enggak? Orang ini mesem, mboten napa-napa kula ikhlas. Dokternya lah kaget lho. Wong arep kelangan sikil kok ikhlase kaya ngono ki apa maksude? Ditakoni, kok awakmu ikhlas banget napa, Mas? Wau Gus Mik ngendikan, angsal mboten sikil kula dijaluk karo Gusti Allah. Ternyata jawabane niki. Niku napa? Firasate Gus Mik seorang wali. Weruh sakderenge kejadian, sakderenge dina. Lah ngoten niki mboten ramalan. Tapi dipun wastani firasat. Ittaqu firasyatal mukmin fa innahu yanduru binurillah. Takutlah, perhatikanlah firasatnya seorang mukmin, karena mereka melihat dengan cahaya dari Allah, dengan nurnya dari Allah. Tapi dari tadi firasat saya mengatakan kopinya masih lama. Bu, kula tak takon. Bojone jenengan niku kagungane jenengan apa kagungane Allah? Suamimu itu milikmu apa miliknya Allah? Miliknya Allah. Berarti jenengan ra kena nesu yen bojone rabi meneh. Kan miliknya Allah. Toh tidak diminta, hanya dibagi modal budayanya. Kula matur ngoten kali bojo kula. Minggat tobat. Tapi insya Allah saya tidak akan pernah menduakan istri saya. Banyak laki-laki mengatakan mencari istri solehah itu susah. Banyak perempuan mengatakan mencari suami soleh itu susah. Pertanyaannya adalah, kenapa kita sibuk mencari bukan menjadi?
Jangan mencari tapi menjadi. Jangan mencari kopi tapi menjadi kopi. Tak eling-eling tekane pati pokoknya. Bapak Ibu, mari kita akhiri pengajian malam hari ini. Sangat, kowe mangan meneh tak ajar. Malah mini. OTW. Oke, tunggu aja. Suwen men ki ngopo. Pokoknya kari, canggire tangi kelapret. Yang gedalane ya ora enak. Kurang ngombe iki kowe wae nyok. Iki salaman bareng. Kulo wingi ngaji teng Lubuk Linggo ana santri tak wene pokari swet mulih bocahe setruk. Oke, dhisik. Umum panas dan diombe. Jangan pernah kamu sesali kopimu dingin. Kenapa? Karena ketika hangat tidak pernah kau hargai. Kok aku kan mau tengah timur orang tisu ya. Bansre sok sibuk. Pahit sangit. Bloko ting. Ya Allah, iki lagi pondokku tisu WC ini gitu. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, jangan sampai kemudian ketika kita merasa tidak mempunyai nasab yang baik, itu menutup peluang untuk melahirkan generasi yang besar. Kalau saya sendiri merasa terbebani ketika kemudian kita dinisbatkan kepada seseorang yang besar, sementara kita tidak bisa menjadi besar. Umpamane, orang bocah baik gede banget. Saya ingatkan loh, para gus-gus nom. Begitu banyak kejadian di lingkungan kita, transisi dari orang tua kepada anak itu tidak soft landing, tapi hard landing. Mendaratnya ini tidak soft, tidak lembut. Kenapa? Lah awak mungkin duwe bapak gede masyhur, secara psikologis beban anak itu besar. Kenapa? Karena dia harus berusaha minimal kayak bapaknya. Tapi sebaliknya, lah awak mungkin duwe wong tua gede, seharusnya apa? Secara psikologis bebanmu ringan. Wah, bapakku wong biasa kok. Maka di banyak tempat nyuwun sewu, banyak pondok pesantren, ketika dicekel bapak iki dadi apik, mudhun ning anake bubar. Maka bebannya anak itu besar. Lah menjadi celaka ketika anak hanya disibukkan dengan romantisme sejarah. Biar bapakku gede, tapi di saat dia mengatakan bapakku gede, dia bukan siapa-siapa. Apa kudune ra isin gue? Maka saya dulu ketika Miftah kira jelas, tidak pernah saya membuka satupun soal nasab. Karena bagi saya beban Bapak Ibu. Nah, mila sakniki nyuwun sewu, jenengan cek rumangsa mbiyen bae biasa-biasa mawon, santai mawon.
Yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Dalu menika jenengan tindak mriki mergo cinta karo wong soleh, insyaallah jenengan soleh, anak putune soleh-solehah. Amin. Dadi jenengan tindak mriki seneng karo Kanjeng Nabi, sesuk ning padang masar kumpul karo Kanjeng Nabi. Amin. Jenengan tindak mriki seneng karo kiai, kula dongake senajan ora ndek nasab kiai minimal mambu kiai. Mambu kiai niku luwih apik tinimbang kiai mambu. Untung aku wangi yo maklum kiai ini artis kok. Saya itu lagi membuat komunitas di Jakarta, Bu, pengajian artis yang tidak keras tapi pengajian sing santai. Alhamdulillah jamaah kula mulai kata ono Vicky Su, Aura Kasih, Nagita Slavina, Lesti, Rizky Bilar, dan yang terbaru Lucinta Luna. Begitu dituang kalau kita ayu, kok ganjel. Nah, tugas kita hari ini apa? Membangun peradaban. Dan peradaban itu akan menjadi baik ketika dimulai dari lembaga pendidikan. Saya jadi ingat seorang tokoh nasional namanya Ki Hajar Dewantoro. Nama aslinya adalah Suwardi Suryoningrat. Banyak cerita sejarah yang mencoba ditutup oleh Belanda. Salah satunya apa? Banyak tokoh besar yang sebenarnya santri, tetapi oleh Belanda ditutup bahwa seolah-olah dia bukan santri. Salah satunya siapa? Ki Hajar Dewantoro. Awake dhewe ngertine Ki Hajar Dewantoro ini hanya seorang tokoh pendidikan yang mempunyai slogan apa? Ing ngarsa sung tulodo, ing madya bangun karso, tut wuri handayani, ngentut buri ambahayani. Padahal sak janjane niki santri Bapak Ibu. Dia merupakan murid dari Kiai Sulaiman Zainuddin yang makamnya di Kalasan. Suwardi Suryoningrat Ki Hajar Dewantoro mengatakan, pendidikan terbaik itu adalah pendidikan ala pesantren.